Saga menarik lengan Dania. Gadis itu setengah berlari karena langkah cepat mengikuti irama Saga. Saat mobil udah berhenti di depan mereka, tanpa menunggu Han keluar dari mobil. Dia udah membuka pintu mobil, mendorong tubuh Dania masuk ke dalam mobil. Tuan Saga, Dania bingung kenapa dia diseret seperti ini. Jauh lebih bingung lagi karena sepertinya Saga sangat marah. Kenapa? Tidak, bukankah Helena masih ingin bicara dengan Anda? Ele, mau bicara padaku? Atau kau yang mau bicara dengan Noah? Ternyata panggilan Helena itu Ele. Kenapa terdengar manis sekali? Aku tidak bisa membayangkan saat mereka berkencan dan saling memanggil dengan panggilan kesayangan. Bukan itu masalahnya sekarang. Masalahnya kenapa dia tiba-tiba marah? Saya dan Noah hanya ngobrol. Kau selingkuh dengannya. Kau sampai menyentuh bahunya beberapa kali. Tidak, Tuan. Saya hanya sedang menghiburnya tentang masalah percintaannya. Masalah percintaan seharusnya tidak diucapkan, Dania. Dia lupa tentang rumitnya hubungan ketiga orang ini sepertinya. Masalah percintaan? Jadi kau benar-benar selingkuh dengannya? Beraninya kau? Saga sudah berteriak sambil mendorong tubuh Dania menunjuk bahu gadis itu. Tidak, Tuan. Saya tidak mungkin berselingkuh dari Anda. Saya bertemu Noah sekali, itu pun secara kebetulan. Dania takut kesalahpahaman ini akan berbuat semakin panjang. Noah? Kau panggil siapa dia? Noah? Suaranya bahkan udah meninggi. Iya, Noah. Dania menjawab terbata. Kau memanggilnya Noah? Dan kau panggil aku apa? Saga berteriak keras saat mobil mulai melaju keluar dari area parkir. Han melirik kaca spion melihat situasi. Tuan Saga, terbata Dania mengucapkannya. Memang aku harus memanggilmu apa? Aku memanggilmu Tuan Saga kan? Kenapa protes? Biasanya kan aku memang memanggilmu begitu. Celetak. Jari Saga udah menyentil kening Dania lagi. Sekarang tekanannya lebih ringan. Tidak sekeras waktu itu. Tapi tetap saja, Dania meringis sekaligus terkejut. Saga meraih pakaian Dania mendekatkan wajahnya. Apa-apa? Kenapa aku disentil lagi? Aku ini siapa? Anda, Tuan Saga? Masih terbata menjawab. Dia mengkerut takut. Soalnya sorot mata Saga udah sangat kesal. Maksud Tuan Muda, mungkin posisi Tuan Muda bagi Nona itu siapa? Apa maksudnya? Tuan Muda kan suami Nona. Terus jangan bicara muter-muter semakin membuatku bingung. Bukankah seharusnya Nona memanggil Tuan Muda suamiku? Apa? Saga melepaskan cengkeraman tangannya di baju Dania. Apa? Jadi dia setuju dengan ide berdebat sialan sekretaris Han? Hei, jangan memberikan ide-ide aneh yang membuatku merinding. Saya akan memanggil Anda begitu kalau di tempat umum dan banyak orang. Saga menggeram dan memandangnya kesal. Nona, bisa mulai memanggil Tuan Muda seperti itu mulai sekarang, walaupun kalian sedang berdua. Aku ingin menantangmu, sekretaris Han. Berhenti memberikan ide gila. Dan kenapa kau diam aja? Kau benar-benar mau dipanggil begitu? Tapi saya lebih nyaman memanggil Anda. Apa karena aku baik padamu akhir-akhir ini membuatmu jadi kurang ajar? Panggil seperti Han katakan. Aku tidak mau tersebar gosip di luar sana karena kau memanggil suamimu dengan panggilan pada orang asing begitu. Kenapa jadi aku yang terpojok begini? Alasanmu memang masuk akal sih. Jawab. Baik, Tuan. Saga menggeram lagi karena Dania belum merubah panggilannya. Baiklah, suamiku. Kenapa ke aku? Memangnya kau sedang main drama? Ulangi. Dan hal konyol terjadi sepanjang perjalanan. Saga meminta Dania mengulang panggilan sampai beberapa kali. Sementara Han menahan senyum dan gelaknya sampai terus mengendarai mobil dengan kecepatan sedang. Akhirnya hari ini terlewati. Dania ambruk di sofa. Saga sedang ada di ruang kerjanya bersama sekretaris Han. Mandi berendam memang yang paling nyaman, gumamnya, sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Hari ini benar-benar gila. Bagaimana aku bisa bertemu dengan Noah? Laki-laki so akrab yang tersenyum jenaka itu. Aku bahkan memberinya nomor HP. Helena, dia benar-benar wanita cantik.
Udah sepantasnya dia di samping Tuan Saga. Dan laki-laki gila itu kenapa ingin aku panggil dengan sebutan menjijikan itu? Apa tidak akan aneh kalau aku sedang berdua dengannya memanggilnya dengan panggilan suamiku? Aku sudah merinding hanya dengan membayangkan. Pintu terbuka membuat Dania yang sedang tiduran terlonjak. Santai sekali kamu. Memangnya apa yang bisa saya lakukan di rumah ini kalau tidak bersantai saat Anda tidak mengganggu saya? Aku mau tidur. Baik, Tuan. Tuan? Intonasinya sudah penuh tekanan, seperti menemukan kesalahan ribuan tahun yang terus terulang. Maafkan saya. Baik, suamiku. Dania mengambil pakaian tidur dan seperti biasa, Saga melemparkan pakaian yang dia pakai di kepala Dania. Matikan lampu. Baik. Dania bergegas mematikan semua lampu, lalu masuk ke dalam ruang pakaian, meletakkan pakaian Saga ke dalam keranjang. Dia belum beranjak, masih berdiri di tempatnya. Ia hanya berdiri diam. Pikirannya kosong. Ia ingin menyusun rencana dengan matang, tapi hari ini benar-benar melelahkan. Jadi dia ingin ambruk saja. Saga menatap pintu menuju ruang baju. Istrinya sudah beberapa menit masuk ke dalam untuk meletakkan bajunya, tapi belum ada tanda batang hidungnya muncul. Kenapa dia belum keluar juga? Karena penasaran, Saga bangun dan mendekat ke pintu. Membukanya sedikit, dia melihat Dania berdiri, mematung di dekat keranjang pakaian. Apa yang dilakukannya sekarang? Saga kembali ke tempat tidur. Pikirannya yang sedang campur aduk semakin kesal aja. Sepulang dari galeri sampai makan malam tadi, dia sedang menahan diri. Rasa gusarnya saat Dania bisa bicara dengan begitu akrabnya dengan Noah benar-benar mengusiknya. Bagaimana Noah bisa mengenal Dania? Dan apa itu tadi panggilannya? Matahariku? Saga merema selimut benar-benar kesal. Dania, gadis itu muncul dengan tergesa dari ruang baju. Iya, suamiku. Apa yang kau lakukan di sana? Kenapa lama sekali? Maaf, naik. Saya akan kembali tidur di sofa. Dania menunjuk sofa. Suasana hatimu sedang buruk. Kalau kau menindihku sampai mati bagaimana? Kau mau dipukul? Aku sedang kesal sekarang. Jangan buat aku mengulangi kata-kataku. Baik. Secara otomatis nyalinya menciut. Dania bergegas naik ke tempat tidur, menarik selimut dan bergeser agar dia tetap berada di pinggir. Semalaman, dia dipeluk laki-laki gila ini. Dia tidak mau kejadian semalam terulang. Mereka terdiam, mencoba untuk memejamkan mata. Suamiku, apa Anda tidur? Kenapa aku harus memanggilnya dengan panggilan menggelikan ini sih? Dan kenapa juga kamu sepertinya senang dipanggil begitu? Ini pasti kamu tahu kan? Karena aku tidak suka panggilan ini. Kamu kan selalu menyukai hal yang tidak aku sukai. Apa Anda senang hari ini? Kenapa? Tidak. Anda kan suka dengan lukisan dan apa? Aku juga suka dengan pelukisnya. Aku harus menjawab apa ini? Kenapa kata-katanya telak begitu? Nada suaranya sih tidak terdengar kasar, tapi kalau aku lanjutkan dia marah bagaimana? Kau pasti tahu, aku dan Ele pernah punya hubungan yang spesial kan? Saga mengambil guling yang ada di sampingnya, membuat Dania terperanjat dan menggeser tubuh. Sepertinya dia tidur sambil mendekap guling. Apa itu kebiasaannya ya? Gumamnya, takut kejadian semalam terulang. Kenapa Anda tidak mencoba untuk kembali dengan Helena? Bukankah Anda masih mencintainya? Berani sekali kau mengatakan itu. Kata-katanya mulai berbeda setengah tinggi. Maafkan saya, Tuan. Menggeram karena panggilan Dania. Maksudnya maafkan saya, suamiku. Sensitif amat sih ini laki-laki. Kenapa aku harus kembali padanya? Bukankah aku udah punya istri? Kenapa aku merinding ya? Karena gelap, aku tidak bisa melihat seringnya di bibirnya. Tapi kok aku merasa takut dengan kalimatnya yang barusan. Istri siapa yang istrimu? Aku kan pembantumu. Anda kan bisa Kata-kata Dania belum selesai.
udah dipotong oleh ucapan Saga. Hati-hati dengan kata-katamu, kau belum pernah melihatku benar-benar marah kan? Dan ia menutup mulutnya. Benar, dia sudah selalu berani bicara secara terbuka. Laki-laki ini sangat sulit ditebak suasana hatinya. Kalau dia marah, dan ia yakin dia bisa melakukan apapun. Bahkan bisa jadi, dia membeli rumah hanya untuk dibakar olehnya. Tidak ada yang tahu pikirannya kecuali dia dan Tuhan. Maafkan saya, selamat malam suamiku. Semoga Anda mimpi indah. Dan ia menarik selimutnya sampai ke leher. Hari ini udah cukup di sini saja. Jangan melangkah lebih jauh. Benar, aku belum pernah melihatnya benar-benar marah seperti apa. Aku berharap aku tidak akan pernah melihatnya. Hei, kamu sudah tidur? Saga memanggil dengan suara yang agak keras. Dania, yang dipanggil udah terlelap. Diam di bawah selimut. Tangannya terulur menyentuh kepala Dania. Tepukan lembut beberapa kali dia berikan. Baiklah, tidurlah. Kau udah bekerja keras hari ini. Dia tidak memindahkan tangannya untuk waktu yang lama. Kenapa tangan laki-laki ini hangat ya? Dania merasa nyaman. Bahkan dia merasa sentuhan itu lembut dan ingin melindunginya. Hingga akhirnya yang awalnya pura-pura tidur membuatnya sungguhan terlelap. Akhirnya bisa kembali bekerja. HP Dania udah keluaran terbaru. Sekretarisan menyerahkannya pagi ini saat menjemput Saga. Dania menatap HP-nya lekat. Orang kaya memang bebas ya. Mau ganti HP kapan aja. Padahal HP ku yang kemarin juga udah bagus. Sepertinya kapan-kapan aku harus mengusulkan bantuan Saga untuk periksa mata. Dikit-dikit, kalau melihat barang punyaku selalu bilang sakit matanya. Baiklah, ayo hidup dengan semangat lagi. Dania mengepalkan tangan ke udara. Kita mulai dari mana ini? Bereskan kekecauan di toko, cari tempat kursus, memijat dan juga make up. Dania membawa tas make upnya yang dia jinjing. Dia mau berlatih nanti sambil balas chat customer sebelum menemukan sekolah khususnya. Mbak Nia, Tuan Saga juga mengirim tempat tidur. Baru juga sampai di toko udah dikejutkan dengan info dari Tika. Dia menunjuk lantai 2 memberitahu kalau bendanya ada di lantai 2. Apa? Tempat tidur? Dia pasti benar-benar tidak waras. Gumamnya kesal sambil masuk ke dalam toko. Dan ia menjatuhkan tas ranselnya. Melihat banyak sekali perabotan rumah tangga menumpuk di dekat tangga. Tempat tidur ada di atas, Mbak. Kalau gitu kita close order hari ini ya. Kita beresin toko dulu. Kita mau bergerak bagaimana kalau begini? Tika, ada yang bisa dimintai tolong bantu nggak ya? Laki-laki gitu, 2 atau 3 orang, biar semua cepat selesai. Dania memilih duduk dulu, bernapas sambil berpikir tindakan tepat apa selanjutnya yang bisa diambil. Ada Mbak, saya panggil om saya ya Mbak? Iya boleh, siapa aja. Yang penting semua ini bisa selesai hari ini. Hari ini close order. Besok lanjutkan jualannya. Kalau semua disambil balas chat orderan, gak mungkin bisa kekejar hari ini. Setelah bala bantuan datang, pekerjaan dimulai. Dania mengikat rambutnya tinggi, menggulung lengan baju. Ayo, kita mulai. Mereka mengeluarkan semua peralatan lama, kursi, sofa, kulkas, karpet, menumpuk berjajar di halaman ruko. Mereka bahkan mengirim AC 4 buah. Udah benar-benar gila. Sebenarnya otak sekretarisan itu bagaimana sih? Memangnya dia itu budak apa? Yang disuruh apa aja mesti manut. Aku aja masih sedikit-sedikit membantah. Gak bisa dibanggakan juga kali kehinaan ini. Tidak, setidaknya aku masih punya otak untuk membedakan mana yang benar dan salah. Berbeda dengan sekretaris itu. Kalau buat dia apa yang diucapkan Saga udah pasti kebenaran semua. Dasar sekretaris komplek. Mbak Nia, apa AC-nya mau dipasang semua? Satu persatu barang baru sudah mulai diletakkan menggantikan posisi barang lama. Memang kita mau membekukan daging apa? Ganti aja yang lama seperti biasa. Satu lantai satu aja AC-nya. Udah panggil tukang AC-nya? Sudah Mbak, sebentar lagi datang. Kalau gitu kita beli makanan sama minuman dulu yuk.
Sepertinya enak kalau minum es. Boleh mbak. Dania sengaja mau membeli di tempat yang agak jauh, jadi dia memesan taksi online. Dia mencari restoran yang masih tidak jauh dari rukonya. Aku akan memakai kartu kreditmu tanpa merasa bersalah sama sekali. Tertawa sendiri dalam hati. Dania dan Tika meninggalkan ruko yang masih sibuk berbenah setelah taksi datang. Mencari makanan dan minuman, HP-nya berbunyi saat mereka udah mulai berjalan. Sekretaris Yalan memanggil, "Halo?" Dania menjawab dengan suara jengah. "Selamat siang, Nona." "Selamat siang juga, Sekretarisan. Apa ada yang bisa saya bantu?" Dania melirik Tika di sebelahnya, yang penasaran dan antusias ingin tahu. Dania nyengir, lalu menutupi mulutnya dengan tangan, walaupun tetap saja percuma. Toh, Tika tetap bisa mendengar